Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Sekiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap dalam pertolongan Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama tunduk kepala dan meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Tak henti-hentinya Tuhan terus menolong kami. Tuhan terus memelihara kami sehingga kami setiap hari pun bisa menikmati akan alam ciptaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami untuk bisa kami nikmati. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sekiranya Tuhan yang senantiasa melihara kami, memampukan kami di dalam pemahaman akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1. Kita bacakan dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, bagaimana mereka melampaui beberapa liku-liku yang harus mereka lalui. Tetapi oleh karena pimpinan Tuhan, Musa menjadi pemimpin mereka di dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya, yaitu tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara,
Di dalam kitab terakhir dari kitab Musa, yaitu kitab Ulangan, Musa meninggal ataupun mati, sehingga siapa yang menggantikan Musa pada saat itu yaitu Yosua. Yosua ini bagian dari sebagai abdi Musa. Dia bersama-sama dengan Musa pada saat itu di dalam memimpin bangsa Israel. Sehingga ketika Musa meninggal, Yosua lah yang dipilih untuk dapat memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah membaca tadi pasal pertama, baik itu dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bagaimana Allah menjanjikan suatu tanah yang telah dijanjikan itu untuk mereka sampai di tempat tujuan perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah juga terus memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan hal itu. Bahkan Allah juga menjanjikan setiap tanah yang mereka injak menjadi milik kepunyaan mereka. Ini suatu hal yang Allah telah janjikan bagi umat pilihannya. Dan janji ini tidak pernah teringkari, saudara-saudara. Lain halnya dengan manusia. Ketika manusia berjanji kepada sesama, ketika manusia berjanji dengan sahabatnya, pasti ada yang namanya ingkar janji. Pasti ada yang namanya tidak menepati janji tersebut. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah menjanjikan tanah perjanjian itu dan memberikan tanah setiap apa yang mereka injak. Bukankah ini suatu pemeliharaan Tuhan? Bukankah ini suatu covenant, perjanjian yang telah Tuhan adakan dari awal? Saudara-saudara, di sini juga Tuhan Allah memberikan suatu pemahaman, memberikan suatu semangat kepada Yosua. Dia mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, pernahkah Anda berpikir ketika Yosua memimpin bangsa yang sangat besar, bagaimana dia bisa memimpin tanpa pertolongan Tuhan? Jangankan hal itu, hal contoh aja. Ketika kita duduk bangku di sekolah dasar atau SMP ataupun SMK, ketika kita dipilih menjadi ketua kelas, kita memimpin satu kelas tersebut. Adakah di antara teman-teman memberontak ketika Anda memberikan suatu perintah? Adakah teman-teman dari beberapa teman yang tidak melakukan apa yang ketua kelas perintahkan, bukan? Pasti ada. Sama halnya ketika Yosua memimpin bangsa Israel ini. Pasti ada orang-orang ataupun orang-orang Israel pada saat itu yang memberontak, yang tidak mau mengikuti segala perintah yang telah diberikan oleh Yosua. Tetapi menarik, saudara-saudara, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena janji Tuhan bagi bangsa Israel pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Yosua bagi mereka. Meskipun nanti kalau kita membaca kehidupan bangsa Israel, bagaimana juga mereka jatuh bangun dalam pengenalan akan Allah. Tetapi saudara-saudara, di sini sangat menarik ketika kita membaca di dalam ayatnya yang ke-7. Sekali lagi saya akan membaca di ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perkataan di sini dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Pastinya si Yosua sebelum memimpin, dia sudah belajar banyak kepada Musa. Sebelum Yosua
memimpin bangsa Israel, Yosua pada awalnya belajar banyak kepada Musa. Sehingga Allah memberikan suatu pemahaman. Jangan menyimpang dan juga bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Musa perintahkan sebelumnya. Dilanjutkan di ayat selanjutnya. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dalam arti, jangan sampai jauh dari apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai engkau menyembah Allah lain. Jangan sampai engkau meninggalkan Allahmu. Itu yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya pada saat itu. Bukan hanya pada saat Allah memerintahkan Yosua dan juga bangsa Israel. Tetapi kita juga saat ini, saudara-saudara. Kita diingatkan bagaimana seharusnya kita juga tidak menyimpang akan setiap kebenaran yang telah diajarkan bagi kita. Jangan juga kita menyimpang akan apa yang telah kita terima. Sebab melalui firman Tuhan, kita dapat diingatkan, kita dapat dibentuk. Melalui firman Tuhan, kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saya maupun kehidupan saudara. Maka daripada itu, saudara-saudara, ketika kita melakukan segala perintah Tuhan, ketika kita mengetahui apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita, hendaknya kita melakukannya. Seperti yang dikatakan tadi, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dalam arti, meskipun manusia saat ini sering melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, tetapi satu hal, ketika engkau sadar, saya sadar, saudara sadar, bahwa apa yang engkau lakukan salah di hadapan Tuhan, segera minta pimpinan dan pertolongan dan pengampunan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengampuni saudara. Maka daripada itu, ketika engkau mengetahui bahwa jalan yang saya tempuh ini sangat berat untuk bisa dilalui, minta pertolongan Tuhan. Mungkin di dalam studi, pekerjaan, pasti sangat Anda merasakan saya pasti tidak mampu. Saya pasti tidak bisa melakukannya. Tetapi satu hal yang perlu saudara ingat. Minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya jalan keluar bagi kita untuk bisa kita menempuh jalan yang begitu liku, jalan yang begitu parah yang kita lalui. Kerikil-kerikil kehidupan yang harus kita lalui, itu bisa kita lalui ketika Tuhan bersama dengan kita. Maka daripada itu, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita sama sekali diingatkan. Kita diingatkan kembali bagaimana kita tetap hidup, bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, bagaimana juga kita tetap berfokus hidup kita hanya untuk Tuhan. Jangan berfokus kemana-mana, sehingga kita pun tetap beruntung, seperti firman-Nya mengatakan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita sangat beruntung, kita sangat beruntung bahwa Tuhan bersama dengan kita. Maka daripada itu, saudara-saudara, hendaknya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa Allah yang senantiasa, ketika Allah memberikan perjanjian bagi kita, Allah pasti menepati, bukan seperti manusia yang hanya diomongan tok, tetapi tidak melakukannya, tidak menepati janji. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah, segala janjinya Dia pasti tepati. Tapi pasti satu hal yaitu pada waktu yang telah ditentukan. Jangan juga kita memaksakan Tuhan harus sekarang. Ketika kita meminta harus sekarang Tuhan berikan, itu juga salah. Tetapi Tuhan pasti menepati janjinya pada waktu yang telah Tuhan percayakan. Sekiranya hari-hari kita tetap diberkati oleh Tuhan
pekerjaan kita, studi kita, semuanya di dalam keluarga. Kiranya Tuhan juga senantiasa memelihara dan melindungi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara dan menolong kami. Sekiranya melalui firman-Mu ini kami dapat diingatkan kembali bagaimana kami tetap berada dalam hadirat Tuhan, bagaimana juga kami tetap bersandar kepada Tuhan, bagaimana kami juga tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, di dalam apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, sekiranya firman-Mu ini selalu mengingatkan kami dan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.